Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Ferianto dengan NIM E2019-1041, kelas Perbankan Syariah 1. Untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Makro Islam, saya akan mereview 3 bab, yaitu: pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber hukum ekonomi Islam: yang pertama, Al-Quran; yang kedua, hadis; yang ketiga, ijma; dan yang terakhir, qiyas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam: bebas dari maisir, gharar, dan riba. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional yaitu terletak pada landasan hukumnya. Ekonomi Islam berlandasan pada Al-Quran dan hadis, sedangkan konvensional berlandasan pada peraturan negara atau UUD 45. Yang kedua, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total akut akhir di suatu negara, baik berupa barang maupun jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional: yang pertama, produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh produsen yang di dalam suatu wilayah negara. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional bruto atau GNP dikurangi penyusutan barang. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan dari jumlah gaji penduduk di suatu negara. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang di masyarakat. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, yaitu pendapatan yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Metode perhitungan pendapatan nasional terdiri dari: yang pertama, metode pendekatan nilai produksi; yang kedua, metode pendekatan nilai pendapatan; yang ketiga, metode pendapatan nilai pengeluaran. Manfaat memahami pendapatan nasional: yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, dapat mengevaluasi kinerja perekonomian di skala tertentu. Yang ketiga, dapat mengukur perubahan perekonomian secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Pengertian uang: uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis uang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, uang kartal. Yang kedua, uang giral. Fungsi uang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fungsi asli, yang terdiri dari A sebagai alat tukar, B sebagai satuan hitung, C sebagai alat menyimpan nilai. Fungsi yang kedua adalah fungsi turunan, yang terdiri dari A sebagai alat pembayaran, B sebagai alat pembayaran utang, C sebagai alat menimbun kekayaan, D sebagai alat pendorong ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.